besok panen, artinya di dunia mereka bercocok tanam, kemudian di akhir mereka panen. Sekali panen, terus-terusan panennya, nggak perlu bercocok tanam lagi. Masya Allah. Allah kasih itu gambaran kepada Nabi Muhammad. Wa marra sallallahu alaihi wasallam biqaumin turdahu ru'usum bil ahjar. Berangkat lagi naik buruk, ketemu dengan orang-orang yang kepalanya dihancur-hancurkan dengan batu. Kullama rudikhat, setelah kepala itu hancur, adat kembali seperti sedia kala. Wala yufattaru anhum dalikar radhu wa tikrar, dan penghancuran kepala itu tidak berhenti, akan tetapi terus berulang. Lalu Jibril berkata kepada Nabi Muhammad, wahai Nabi Muhammad, innahumul ladina tatathaqalu ru'usuhum anis sholatil maktubati. Mereka itulah orang-orang yang kepalanya berat dari melakukan sholat fardu. Bukan kepala doang, semuanya tubuh. Arti meninggalkan sholat fardu atau sholat fardu tapi dengan melalaikannya. Sholat duhur jam 4, sholat asar setengah 7, sholat maghrib setengah 9, isya setengah 6, subuh jam 10 pagi. Kacau sholat. Berat tubuhnya melaksanakan sholat. Atau total nggak sholat sama sekali. Itu Allah kasih gambaran siksaan mereka dengan cara Allah perlihatkan kepada Nabi bahwa siksaan mereka itu dengan cara nanti kepalanya dihancur-hancurkan dengan batu. Masya Allah. Ya, jangan sampai kita melalaikan sholat. Ada salah satu jamaah saya di Jayanti, mimpi bertemu dengan temannya yang sudah meninggal. Dalam mimpi itu dia bertanya, kamu kan sudah mati, kok ada di sini? Ini yang sudah meninggal diam, nggak ngejawab. Ditanya lagi, bagaimana siksa kubur? Kata yang sudah meninggal itu, dalam mimpi dia berkata, oh, nggak ada ampun. Kalau udah dipukul terus-terusan dipukul, ampun-ampunan nggak didengar sama malaikat, nggak ada ampun. Sambil nangis dia ngomong. Terus ditanya lagi, itu kalau kenikmatan kubur seperti apa? Dia jawab, kenikmatan kubur mah jangankan bentuknya, rupanya, baunya saja sudah bikin kita puas. Baunya saja. Masya Allah. Jadi berarti nih dia itu kadang-kadang disiksa, kadang-kadang mendapat kenikmatan. Disiksa kalau lagi nggak ada yang ngirimin, nggak ada yang tahlil, nggak ada yang bacain Fatihah, nggak ada yang bacain zikir, disiksa. Ketika ada yang ingat, ada yang ngirimin Fatihah, ada yang sedekah, baru dikasih kenikmatan. Ya. Dia nanya sama saya, itu mimpi benar apa enggak? Kata saya, insya Allah itu benar, isyarat dia pengen didoain. Kenapa? Karena impian seperti itu banyak sekali terjadi, bukan hanya kepada Anda, saya bilang itu, bukan hanya kepada saudara, tapi orang-orang soleh sebelum kita pun banyak yang telah bermimpi hal seperti itu. Allah ingin memperingatkan kepada yang hidup, seperti itulah gambaran kehidupan setelah mati, dengan cara Allah pertemukan yang masih hidup dengan yang sudah mati di dalam mimpi. Jadi orang yang masih hidup bisa bertemu dengan yang sudah meninggal itu di dalam mimpi, bukan kesurupan. Ini kesurupan kakeknya, yang kopi. Masa yang udah mati minta kopi? Ya, awas tuh. Ada yang kesurupan ngaku kakek, kesurupan ngaku nenek, bohong. Syaitan itu mah. Yang sudah meninggal bisa bertemu yang masih hidup di mana? Mimpi, di alam mimpi. Karena kan pada hakikatnya kita mimpi itu kan keluar ruh kita. Ruh apa? Ruh kesadaran keluar. Sehingga kita bisa melihat alam yang lain dalam mimpi itu. Apalagi kalau mimpinya di waktu malam, kemudian dia tidur dalam keadaan suci. Baik, kita lanjut. Wa marra sallallahu alaihi wasallam biqaumin ala aqbalihim wa adbarihim riqaun yasrahuna kama tasrahul ibilu wal ghanamu fil qa'i. Kemudian Nabi kembali berjalan dan Nabi bertemu dengan orang-orang yang dalam kondisi telanjang.
hanya kemaluannya saja yang ditutup. Dan orang-orang itu digiring sebagaimana unta dan kambing yang digiring ke tempat pengembalaan. Setelah sampai di tempat pengembalaan, orang-orang itu yaquluna dhari'a wazzakum, memakan cucuk-cucuk, memakan duri-duri. Wa hijarata jahannama wa radfahal yahmum, dan memakan bebatuan neraka jahanam yang panas. Jibril berkata, wahai Muhammad, humul ladina la yu'aduna shadaqati amwalihim, merekalah orang-orang yang dulu di dunia tidak menunaikan zakat, tidak sedekah, pelit, bin koret, bin medit, bin merege hese. Merege hese, bahasa apa itu? Sunda. Mere itu ngasih, gehese ngasih itu sulit tadi, nggak orang pelit. Mere gehese itu bahasa Sunda itu, ya. Bin buntut kasiran, ya. Masya Allah. Wa ma zalamahumullahu fi syai'in min ahwalim. Allah tidak berbuat aniaya kepada orang-orang yang tadi. Barang siapa yang menanam, itulah yang dia tuai. Itulah yang dia tuai. Jadi itulah perbuatan mereka sendiri, bukan Allah aniaya kepada mereka, enggak. Wa mar Rasulullah alaihi wasallam biqaumin baina aidihim lahmun natijun fi qudurin wa akharu khabithun ni'un. Kemudian Nabi melanjutkan perjalanan, ini belum sampai Masjidil Aqsa nih. Ini perjalanan dari mana? Dari Bethlehem menuju Masjidil Aqsa, melihat kejadian-kejadian seperti tadi. Nah, sekarang Nabi melewati sekelompok orang yang di hadapan mereka itu ada dua wadah yang di dalamnya dua daging. Pertama daging mentah, yang kedua daging matang lagi enak. Nah, orang-orang itu ternyata memilih daging yang mentah lagi bau, busuk. Kemudian kata Jibril, wahai Muhammad, mereka adalah laki-laki yang punya istri, yang punya perempuan yang halal, tapi mereka malah milih berzinah dengan perempuan lain. Mereka adalah perempuan-perempuan yang punya suami, laki-laki yang halal, tapi mereka perempuan itu malah memilih laki-laki yang bukan suaminya, berzinah dengan laki-laki itu. Allah kasih gambaran orang semacam itu seperti orang yang menghadapi dua daging, ya, yang mentah busuk, yang matang lagi enak, dia malah milih daging yang busuk. Iya, jadi pelakor. Tahu pelakor? Apa pelakor, Bu? Perebut laki-laki orang. Ya. Iya, berzinah, nauzubillah min dalik. Ya. Hampir-hampir si Andin sama si Al cerai itu. Bu ya. Itu nggak jadi cerai, Bu ya. Tuh, sampai ada ibu-ibu yang buat tumpeng segala itu. Selamatan, Al sama Andin nggak jadi cerai. Insyaallah sakit si Andin, dijenguk sama si Al, nggak mau ngomong, diem aja, Bu ya. Kalau nggak ketemu kangen, ya. Kalau ketemu nggak mau ngomong. Kok Pak Ustadz tahu? Dengar dari orang. Sudah, jangan sudon nama saya. Wa marra sallallahu alaihi wasallam bi khushabatin ala tariqi. Kemudian Nabi melewati kayu, ya, yang menghalangi jalan. La yamurru biha syai'un illa mazzaqatu bitahrik. Tidak ada sesuatu yang melewati jalan itu melainkan pakaiannya sobek karena kayu itu. Kemudian kata Jibril, wahai Muhammad, ini adalah perumpamaan orang-orang dari umatmu yang mereka itu sering duduk di jalan, mengganggu yang lewat. Allah kasih perumpamaan itu seperti kayu yang menghalangi jalan. Maka seburuk-buruknya duduk itu, yang pertama duduk di pasar, dua duduk di jalan. Ya. Seburuk-buruknya duduk, satu duduk di jalan, dua duduk di pasar.
Jangan suka duduk di jalan. Artinya di pinggir jalan. Kalau tengah jalan makanya mobil. Ya, jangan suka duduk di pinggir jalan, mengganggu yang lewat, ya, dan seterusnya, menggunjing. Ya minimal kan orang yang duduk di jalan itu kan mengomentari siapa yang lewat. Wih, cantik amat. Kan dikomentarin tuh. Wih, songong amat ngelaksonin. Kan dikomentarin terus sama dia tuh. Gara-gara duduk di pinggir jalan. Ya, awas. Itu seburuk-buruknya duduk. Yang kedua, duduk di pasar. Ya, makanya kalau orang yang ke pasar itu, yang seburuk-buruknya orang ke pasar, yang pertama kali datang dan paling terakhir keluar. Itu yang paling buruk orang yang masuk ke pasar itu. Hah? Yang paling baik itu yang paling belakang masuk, yang paling awal keluar. Beda dengan masjid. Yang paling baik itu orang yang paling datang awal, yang paling pulang terakhir. Kita makan kebalik. Ya, ke pasar masih tutup udah datang. Ya, kalau belum tutup belum keluar. Masya Allah. Ke masjid paling belakangan, pulang paling duluan. Ya. Faqala manasumma tala wala taqudu bi kulli siratin tu'iduna. Kemudian Malak Jibril berkata, ya, wala taqudu bi kulli siratin tu'idun, janganlah kamu duduk di jalan tu'idun dengan cara menakut-nakuti orang yang lewat, mengancam orang yang lewat. Wa ma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi rajulin yasbahu fi nahrin minadami wa dzalika sabihu bil hijarati yulqamu. Kemudian Nabi kembali berjalan menunggangi buruk, lalu Nabi melewati seorang laki-laki yang berenang di sungai darah, dan laki-laki yang berenang itu yulqamu bil hijarati, mulutnya disumpal dengan batu. Mulutnya disumpal dengan batu. Dia berenang di sungai darah, mulutnya disumpal dengan batu. Masuk ke dalam perut, dimasukin lagi batu ke mulutnya. Kata Jibril, wahai Muhammad, huwa akilu riba. Mereka adalah, laki-laki itu adalah perumpamaan siksaan orang yang memakan riba. Masya Allah. Kalau bilang riba, hampir, gak semuanya sih ya, hampir semua orang terlibat dalam urusan riba. Semoga kita diselamatkan oleh Allah. Amin ya robbal alamin. Ya, kalau sudah terlanjur, tinggal diapain? Ya dilunasin, taubat, udah jangan ngambil lagi. Insyaallah. Akilur riba. Ngeri lah kalau ngeritain masalah itu mah. Hadis-hadisnya banyak. Wa marra sallallahu alaihi wasallam bi rajulin qad jama huzmataha tabin la yastati'u hamlaha wa huwa 'alaiha yazidu. Kemudian Nabi kembali melewati seorang laki-laki yang mengumpulkan satu ikat kayu bakar. Dia tidak mampu membawa seikat kayu bakar itu, tapi dia terus menambahkan kayu bakar tersebut. Udah tahu seikat aja nggak kebawa, ditambah-tambah lagi sama dia. Kata Jibril, wahai Muhammad, hadar rajulu min ummatika indahul amanatu la yaqdiru ala adaiha wa huwa alaihi yastazidu. Ini adalah perumpamaan seorang daripada umatmu yang dibebankan kepadanya amanat-amanat orang banyak. Sudah tahu dia tidak bisa menunaikan amanat itu, tapi dia tetap kekeh pengen ditambah amanatnya. Udah tahu jadi lurah saja nggak amanah, malah nyalon jadi gubernur. Jadi gubernur saja udah nggak bisa ngelaksanain amanat, malah nyalon jadi bupati dulu ya, bupati. Udah tahu nggak bisa tuh, ya ngelaksain amanat jadi bupati, malah nyalon jadi gubernur. Udah tahu nggak bisa, nyalon jadi presiden. Udah tahu nggak bisa ngelaksanain amanat sebagai presiden, malah nambah nyalon lagi nanti. Waduh. Allah kasih tuh gambaran tuh seperti seorang laki-laki yang berusaha mengangkat atau memikul seikat kayu bakar. Sudah tahu yang seikat aja nggak keangkat, malah ditambah 2 ikat, ditambah 3 ikat dan seterusnya.
Wa marra sallallahu alaihi wasallam ala qaumin tuqradu alsinatuhum wa shifahuhum bima qaridu min hadidin kullama quridot adat kama kanat ila khalqin jadidin. Kemudian Nabi kembali berjalan dan melewati sekelompok orang yang lidah dan bibir mereka digunting dengan gunting dari besi. Lidah dan bibir digunting. Kalau sudah potong, sudah terputus, itu lidah dan bibir kembali lagi. Dipotong lagi, kembali lagi. Yang enggak selesai-selesai. Kata Jibril, wahai Muhammad, haula'i khutaba ussu'i wal fitnati yaquluna ma la yaf'alun fahum fi bala'in wa minnatin. Mereka itulah para penceramah-penceramah yang mengajak kepada keburukan, yang menimbulkan fitnah, yang pandai berbicara tapi tidak pandai mengamalkan apa yang mereka ucapkan. Kena semua ini. Kena semua. Yang makan riba ada gambarannya. Ya, yang berzina ada gambarannya. Yang tidak zakat, tidak sedekah ada gambaran. Ulama pun ada gambarannya. Yang tidak amanah, yang khianat, dia pandai ngomong, pandai berceramah, tapi tidak pandai mengamalkan. Awas, hati-hati, jauhi riba. Oh, dia nomor satu. Ya, nomor satu, utangnya aja 500 juta ke bank. Kalau bilang sama, awas, hati-hati, jangan riba, jangan main bank, dia hutangnya paling gede ke bank. Nauzubillah min. Dan itu kalau saya ceritakan banyak, Mas. Jangan yang di atas mudah sulit ngebicarainnya lah. Ini yang di kelas-kelas bawah aja, Masya Allah. Yang sekali benar bukan ulama, ustad-ustad lah gitu kan, yang punya kreditan 200 juta, Masya Allah. Kalau ngomong mah pinter dia, bla 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 bla, tapi tidak bisa mengamalkan. Kena semua ini, Masya Allah. Semoga kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya robbal alamin. Masih banyak nih yang dilewati Nabi nih. Belum sampai ke Masjidil Aqsa nih, belum lagi naik ke langit ini. Ya, kita selesaikan aja tuh yang ditemui Nabi siapa aja ini. Wa ma Rasulullah wasallam biqaumin azbaruhum min hasin biha wujuhuhum wa suduruhum yahmisun. Faqala Jibril haula illadzina yaquluna luhum manasi wa bi aradihim yaqamun. Kemudian Nabi melewati sekelompok orang yang dengan kuku mereka mencakar-cakar dan dada mereka sendiri, dan kukunya itu terbuat dari nuhas, tembaga. Wajah mereka cakar sendiri, dada mereka cakar sendiri. Kata Jibril, wahai Muhammad, mereka adalah orang-orang yang memakan daging manusia. Siapa itu? Sumanto? Bukan. Yang mengupat, yang menggunjing, membicarakan keburukan orang, itulah yang memakan daging manusia. Allah kasih gambaran siksaan mereka, perlihatkan Allah perlihatkan itu kepada Muhammad, yaitu siksaan mereka salah satunya adalah mereka akan mencabik-cabik wajah dan dada mereka sendiri dengan kuku mereka yang terbuat dari tembaga. Masya Allah. Jangan suka membicarakan keburukan orang. Biasanya itu kelakuan ibu-ibu biasanya tuh. Bapak-bapak juga sama. Semuanya aja lah. Oh, Pak Ustadz, saya mah nggak pernah, cuman saya mah ikut ngedengerin doang. Sama aja. Al mustami'u syarikul mutakalim. Orang yang dengar itu sama dengan yang ngomong. Kalau pengen selamat, jangan nimbrung di situ, pindah. Bangun. Ini kan enggak seru, Pak Ustadz, seru. Seru. Yang diomonginnya malah ustadz lagi, Masya Allah. Awas, hati-hati, jangan. Lah, Pak Ustadz, namanya juga manusia biasa. Ya kalau kita tetap berdalih dengan itu, nggak bakal ada pengingkatan kita. Namanya juga manusia biasa, ya wajar. Nah, itu kalau tetap kita jadikan dalih kita berbuat kesalahan, nggak bakal ada pengingkatan kita. Nggak bakal. Sebab orang berdalih seperti itu untuk apa? Untuk melindungi dirinya dari kecaman orang lain. Udahlah, jangan usah macam-macam lah, nggak usah terlalu suci lah, sok suci lah. Namanya manusia biasa, kita punya dosa, cuman dosa kita kan berbeda. Kalau situ dosanya ini, kalau saya dosanya ini. Itu kan dalih biar dia tidak dikecam sama orang, tidak dicaci maki sama orang. Ya, nah, itu ucapan yang berbahaya itu. Kenapa? Tidak
tidak akan menjadi motivasi kita untuk menjadi manusia yang lebih baik ke depannya. Ya. Wa marra sallallahu alaihi wasallam ala hujrin sagirin yakhruju minhu thawrun kabirun. Wallahu alam bissawab. Udah ya. Masih panjang soalnya. Diteruskan juga nggak bakal selesai. Ya.